Sudah. Yang dimaksud menurut sebagian ahli tafsir, apakah kita bisa melihat ruh? Jawabannya tidak. Termasuk ruh kita masing-masing. Kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang manusia. Tuh, pada intinya, manusia adalah makhluk rohani. Pertanyaan yang harus kita bangun adalah bagaimana dan siapa yang menghidupkan manusia dan bagaimana keadaan ruh pada diri manusia itu. Ruh itu milik Allah. Allah lah pemilik ruh. Tidak ada yang lain. Ruh sepenuhnya milik Allah. Itu kepemilikan yang mutlakon, yang absolut milik Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang menghentikan. Al-Quran menyebutnya Allah itu yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Jadi urusan hidup, urusan kematian sepenuhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keadaan ruh pada diri manusia tidak diketahui oleh manusia. Manusia tidak ada yang tahu tentang hakikat ruh kecuali sebatas pemberian informasi dari Allah. Ini ditegaskan pada surat Al-Isra ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anir ruhi, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh urusan Allah. Tidak ada dan tidaklah kalian diberi pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit. Sedikit manusia yang memiliki pengetahuan tentang ruh dan diberi dengan ilmu yang sedikit tentang ruh. Jadi pada intinya, manusia tidak mengetahui hakikat ruh. Tidak memahami tentang substansi ruh. Karena itu milik Allah, kepunyaan Allah, hanya Allah saja yang mengetahui hakikat ruh. Keberadaan ruh pada diri manusia itu bukan hak milik. Bolehlah dirumuskan sebagai hak guna, hak pakai, atau hak untuk memanfaatkan. Manusia bisa merumuskan ini ruhku. Tapi rumusan itu bukan rumusan yang sebenarnya. Itu hanya rumusan untuk menggambarkan adalah hak guna. Manusia diberi kesempatan untuk menggunakan ruh. Selama masih hidup, selama ruh ada pada tubuh kita, manusia bisa memakai dan bisa mengambil manfaat. Tentu Allah akan meminta pertanggungjawaban. Jika ruh yang melahirkan kehidupan pada diri manusia digunakan untuk melawan Allah, untuk membangkang kepada Allah, untuk berbuat dosa terus-menerus, maka orang itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Tentu tanpa beriman kepada Allah, tanpa mengikuti aturan Allah, tanpa komitmen kepada aturan Allah, tidak bisa mempertanggungjawabkan. Berapa lama manusia diberi kesempatan Allah untuk menggunakan ruh? Ada yang 60 tahun, 70 tahun, bahkan ada yang sampai 80 tahun. Sebaliknya, ada yang lebih cepat. Ada yang tidak sampai 20 tahun, sudah wafat. Itu semuanya terpulang kepada keputusan Allah. Tapi yang paling penting disadari, pertanggungjawaban. Kata kunci yang harus direnungkan adalah setiap orang akan diminta pertanggungjawaban tentang hidup dan kehidupannya di dunia, di hadapan Allah, di akhirat nanti. Pertanggungjawaban itu berarti mempertanggungjawabkan keberadaan ruh yang menjadi penyebab kita hidup, yang menjadi kita tumbuh kembang, lalu menjalani hidup dan kehidupan ini. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul, menurunkan Al-Quran untuk mendidik manusia supaya benar-benar bisa menggunakan
hidup dan kehidupan ini untuk sesuatu yang lebih baik.